Kami dari Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, akan mempresentasikan mengenai hasil kerja kelompok kami tentang TW perencanaan jaringan irigasi, tepatnya di Desa Mekar Baru dan pabrik tahu itu sendiri, dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Halis Ilmi, STM Engineering. Untuk mempersingkat waktu, kami akan memperkenalkan nama-nama di kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Ihsan, yang kedua Mahyar, dan yang ketiga Emal Gifari Temal Putra. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja sebagai narasumber pertama saya akan menyerahkan kepada teman saya, yaitu Muhammad Ahyar, untuk menjelaskan mengenai TW irigasi. Bagian saluran irigasi. Saluran irigasi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu saluran primer, saluran sekunder, tersier, dan kuarter. Saluran primer adalah saluran yang membawa air dari bangunan utama ke saluran sekunder dan petak-petak yang diairi. Sedangkan saluran sekunder adalah saluran yang membawa air dari saluran primer ke petak-petak yang dilayani oleh saluran sekunder. Seterusnya, saluran tersier. Saluran tersier adalah saluran yang membawa air dari bangunan sadap, tersier, saluran primer maupun sekunder, mengalirkan ke saluran kuarter serta petak-petak yang dilayani. Sedangkan kuarter adalah saluran yang membawa air dari bangunan yang menyadap dari box tersier menuju petak-petak sawah yang dilayani oleh saluran sekunder tersebut. Oke, sekian. Baik, saya sendiri sebagai narasumber kedua akan sedikit menjelaskan mengenai layout jaringan irigasi atau trace jaringan irigasi, tepatnya di Desa Mekar Baru dan pabrik tahu itu sendiri. Di bangunan utama kami atau bendung, kami tempatkan di titik 105 karena mengingat kondisi peta kontur di soalnya kami. Sebelumnya saya akan menampilkan sedikit ini soal kami. Yang pertama, ada satu desa dan satu pabrik dan ada 2 lahan, yaitu lahan non produktif dan lahan produktif. Lanjut, di layout jaringan irigasi tadi ada 3 saluran yang kami bentuk. Yang pertama saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier. Saluran primer atau saluran utama kami bentuk menjadi satu aja sebagai saluran utamanya, sedangkan saluran sekunder kami petakan menjadi 8 saluran seperti yang terlihat di gambar. Maaf agak sedikit melek. Di saluran sekunder Mekar Baru 1, Mekar Baru 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Di penamaan salurannya kami namakan sebagai saluran Mekar Baru karena mengingat di peta kontur kami itu saluran untuk Desa Mekar Baru dan satu pabrik tadi. Untuk saluran yang diairi ke Desa Mekar Baru yaitu saluran sekunder 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan untuk saluran yang diairi ke lahan produktif tadi yaitu saluran yang diturunkan di saluran sekunder Mekar Baru 5, saluran sekunder Mekar Baru 6, 7, dan 8, lalu diturunkan lagi ke atau dikebawahkan lagi mengenai aliran pengairannya ke saluran tersier Mekar Baru 5A sampai ke saluran sekunder Mekar Baru 5B dan saluran tersier maksudnya, dan saluran tersier Mekar Baru 5C. Begitupun di saluran sekunder Mekar Baru 6 turunkan lagi ke saluran tersier Mekar Baru 6A, diturunkan lagi dialiri lagi ke saluran tersier Mekar Baru 6B dan diairi lagi atau dialirkan lagi ke bawah karena mengingat lahan produktif kami di bawah tadi ke saluran tersier Mekar Baru 6C. Begitupun seterusnya di saluran sekunder Mekar Baru 7 diturunkan lagi ke saluran tersier Mekar Baru 7A, 7B, dan 7C, dan selanjutnya di saluran sekunder Mekar Baru 8 dialiri ke saluran tersier Mekar Baru 8A dan 8B. Kenapa sampai 8B? Karena di bawah sini saluran
Maksudnya di bawah sini terdapat lahan non produktif, kami rasa tidak perlu diberikan saluran atau dipetakan saluran lagi. Lalu di elevasi ketinggian lahan kami tempatkan di titik 100 karena berdasarkan kondisi peta kontur juga tadi, dan sampai di yang paling terendah di titik ini 90. Begitupun di lahan produktif, maksudnya dari titik ketinggian tanah 96 sampai ketinggian tanah 94 itu sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Kalau lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan bangunan-bangunan irigasi yang ada di TW kami. Yang pertama, bendung. Bendung adalah bangunan air dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat dengan maksud untuk meninggikan elevasi muka air sungai. Dan yang kedua adalah bangunan bagi. Bangunan bagi adalah sebuah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dari saluran primer atau saluran sekunder ke dua saluran atau lebih yang masing-masing debitnya lebih kecil. Tiga adalah bangunan bagi sadap. Bangunan bagi sadap berfungsi untuk membagi air irigasi dari satu saluran ke dalam dua atau lebih saluran. Dan yang keempat adalah jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya meneruskan jalan melalui suatu rintangan yang berada lebih rendah. Dan yang kelima, gorong-gorong. Gorong-gorong adalah bangunan yang dipakai untuk membawa aliran air melewati bawah jalan air lainnya, di bawah jalan atau jalan kereta api. Saluran pembawa atau biasa disebut saluran irigasi merupakan salah satu prasarana irigasi yang memiliki fungsi antara lain mengambil air dari sumber air, membawa atau mengalirkan air dari sumber ke lahan pertanian, mendistribusikan air kepada tanaman, serta mengatur dan mengukur aliran air. 1. Bangunan pembuang dimaksud untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Bangunan pembuang dimaksud untuk membuang kelebihan air di petak sawah maupun saluran. Ya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok kami mengenai perancangan jaringan irigasi teknis, tepatnya di Desa Mekar Baru dan Pabrik Tahu. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaklumi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching, guys. Foto.